Assalamualaikum, apa kabar Bolo? Berjumpa kembali dengan saya Fenty Zulan di program Lobby Belajar Lebih Memahami. Program Lobby kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan untuk tema kita kali ini sangatlah menarik, yaitu Pemkot terapkan BPJS gratis, bagaimana kekuatan APBD, dan telah hadir narasumber bersama kita semuanya, tapi kita saksikan dulu cuplikan yang satu ini. Pemerintah Kota Surabaya melalui Wali Kota Erick Cahyadi berkomitmen untuk memberikan jaminan kesehatan kepada warganya. Hal itu tertuang dalam rencana penerapan BPJS gratis yang akan dimulai pada 25 April nanti. Dalam pelaksanaannya, Pemkot akan bekerja sama dengan rumah sakit di Surabaya untuk pelayanan BPJS. Nantinya cover BPJS dapat digunakan warga Surabaya untuk melakukan pengobatan berbagai penyakit sesuai kategori BPJS. Sementara itu, dalam melaksanakan kebijakan tersebut diperlukan faktor pendukung lainnya agar program kesehatan dapat berjalan sesuai target. Salah satunya adalah anggaran pendapatan belanja daerah yang berpengaruh terhadap jalannya program itu. Lalu bagaimanakah kekuatan APBD Kota Surabaya dalam menerapkan BPJS gratis bagi warganya? Kita akan membahasnya di Lobby Belajar Lebih Memahami. Baiklah Bolo, itulah tadi cuplikan untuk tema lobby kita kali ini, yaitu mengenai Pemkot terapkan BPJS gratis, bagaimana kekuatan APBD. Telah hadir bersama kita narasumber Wakil Ketua DPRD Surabaya, yaitu Ibu Reni Astuti. Assalamualaikum Ibu Reni. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sehat ya Bu ya? Baik, nah Ibu Reni, tadi kita sudah menyaksikan bersama mengenai Pemkot akan terapkan BPJS gratis. Nah, ini kabar gembira bagi masyarakat ya Ibu ya. Nah, di sini saya ingin menanyakan bagaimana dengan adanya wacana ini, apakah sudah akan berlangsung kapan ini Bu, kira-kira? Mulai kapan diterapkan? Iya, terkait dengan BPJS gratis ya. Itu sebenarnya kalau kita mengenal itu BPJS PBI. BPJS PBI itu adalah BPJS yang pembiayaan preminya atau iuran per bulannya itu dibayar oleh APBD atau APBN. Jadi di Kota Surabaya ini ada warga Kota Surabaya yang hampir 90-an%, bahkan sudah mendekati ke angka 95 ya. Itu mereka adalah para peserta JKN BPJS, ya, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, terdiri dari banyak macam ya. Ada yang mandiri, yang mereka kemudian bayar sendiri, memilih di kelas 1 atau kelas 2 atau mungkin juga kelas 3. Kemudian ada yang dibiayai oleh APBN ya, oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Ada juga yang dibiayai oleh pemerintah kota, yaitu yang namanya BPID ya, PBI daerah gitu. Kemudian ada juga yang dibiayai oleh badan usaha pemberi kerja, misalkan ada perusahaan ya, perusahaan itu seperti itu. Nah, sebenarnya sejak 2017 itu melalui instruksi Presiden itu sudah didorong agar pemerintah daerah bisa mengcover gitu ya, mengcover warganya yang belum menjadi peserta JKN. Ya, semua elemen yang tadi saya sampaikan, pemberi kerja, kemudian juga pemerintah daerah, itu diminta untuk mengcover mereka yang belum mendapatkan menjadi peserta gitu. Oleh karena itulah kemudian di 2018 ya, 2018 itu keluar atau mungkin sudah terlaksana beberapa daerah atau juga provinsi itu jaminan kesehatan semesta, yaitu semacam kalau kita sering mendengar itu namanya UHC itu ya, yaitu Universal Health Coverage ya. Bagaimana kemudian warga ini terjamin kesehatannya. Terjamin kesehatannya dalam apa? Dalam upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif ya itu. Jadi semangatnya sebenarnya ke sana. Intinya adalah karena kesehatan itu merupakan layanan dasar, maka jangan sampai ada warga di sebuah wilayah, di sebuah daerah, di sebuah kota, apalagi Kota Surabaya, itu dia tidak bisa terlayani kesehatannya. Kemudian mau berobat nggak bisa,
atau mau berobat takut ya karena nanti kena biaya dan sebagainya, akhirnya kemudian dia menahan sakit gitu ya. Ketika sakit ini ditahan tambah parah gitu ya, nah ini kasihan seperti itu. Inilah kemudian pemerintah daerah didorong untuk UHC. UHC ini di Jawa Timur di beberapa kota kabupaten sudah ada kurang lebih kalau nggak salah per Maret ini ada 8 kota kabupaten yang sudah UHC. Apa itu UHC? Yaitu sebuah kota, sebuah daerah yang 95% minimal ya warganya itu sudah menjadi peserta JKN. Seperti itu. Nah, ini mungkin ada sedikit yang saya tanyakan lagi ya Bu Reni. Apakah nanti ini rencananya bulan April ya Bu ya untuk implementasinya. Nah, dengan adanya BPJS gratis ini yang tadi kan 95% sudah jadi peserta nih, hampir 95%. Nah, sasarannya yang bulan April ini apakah yang 5%-nya atau bagaimana Ibu? Ya, yang jelas gini, yang jelas semangat dari pemerintah Kota Surabaya sebagaimana yang disampaikan oleh Wali Kota Surabaya di beberapa kesempatan. Saya juga melihat Humas Pemkot Surabaya juga sudah menyampaikan ini bahwa di Surabaya nantinya untuk warga Kota Surabaya yang akan berobat di fasilitas kesehatan, baik itu yang di fasilitas pelayanan primer maupun juga yang rujukan di rumah sakit, itu tidak lagi harus mengurus SKTM ke sana kemari ya, jika memang dia adalah warga Kota Surabaya dengan KTP Surabaya dan mau berobat dengan pelayanan kelas 3 gitu. Jadi ke sana. Nah, tentu kita berharap dan saya yakin saat ini pemerintah kota tengah menyiapkan apa yang sudah menjadi komitmen ya dari Wali Kota Surabaya untuk melayani warganya. Dinas Kesehatan dengan BPJS harus segera melakukan konsolidasi data ya. Siapa saja warga Kota Surabaya yang nantinya akan dilayani, akan dijamin kesehatannya. Di samping yang sudah memegang kartu BPJS PBI atau mungkin yang belum, apakah itu yang tadi angkanya tadi apakah yang 5%-nya atau yang bagaimana gitu ya. Tapi yang terpenting adalah komitmennya ketika ada warga Surabaya mau berobat. Kalau dulu itu masih harus menunjukkan surat-surat tadi ya Bu ya. Ngurus dulu SKTM ya, ngurus dulu ke Dinsos dan sebagainya seperti itu. Sementara dia dalam kondisi susah. Nah, sekarang ini kita harapannya adalah selama memang dia warga Kota Surabaya dan dia mendapatkan mau mendapatkan pelayanan kelas 3 gitu ya. Dan kemudian memang kondisinya sakit, harus dilayani, harus dirawat di rumah sakit ya, baik itu tipe B maupun tipe A ya. Ya dia harus dilayani tanpa kemudian dia harus mengurus ke sana ke sini. Nah, oleh karena itu tentu untuk menuju ke sini konsolidasi data ini menjadi penting gitu ya. Sehingga misalkan nanti ya Mbak Fenty ya. Kan banyak nih sekarang itu warga yang nanya, memang banyak yang nanya ke saya melalui akun sosmed saya di Instagram maupun juga di Facebook. Kalau misalkan saya ini warga Surabaya, dulunya bayar BPJS sendiri. Ya, kemudian karena pandemi mungkin PHK nggak bisa membayar lagi, nggak bisa lanjut gitu ya. Terus kemudian saya berobat. Terus gimana nanti? Apakah bisa langsung dilayani? Nah, seperti itu. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang saya kira memang kalau kita tidak siap secara administrasi, secara pendataan, itu nanti saya khawatir ekspektasi masyarakat bahwa nanti bisa dilayani, tapi ternyata rumah sakit atau mungkin BPJS belum siap ya. Kalau ini nanti harus ini datanya nggak ada, namanya sama nggak ada, ini buktinya sama di PHK mana dan sebagainya, ribet seperti itu. Ini nanti akan terkesan bahwa pemerintah kota nggak sesuai dengan janjinya. Nah, oleh karena itu jangan sampai apa yang sudah menjadi komitmen dari wali kota yang menurut saya memang ini kebijakan yang bagus dan sungguh-sungguh pemerintah kota akan membuat ini. Nah, oleh karena itu banyak yang harus disiapkan begitu dinas ya, terkait, BPJS sendiri itu harus menyiapkan pendataannya dan segala sesuatunya. Dan menurut saya
itu bisa dilakukan. Oke, baik Bu Reni, sebelum kita lanjutkan lagi, kita saksikan dulu pariwara yang berikut ini. Baik, Bolo, kembali di lobi belajar lebih memahami, masih bersama narasumber kita, Ibu Reni Astuti. Nah, tadi Bu Reni sudah menyampaikan bahwa niat yang bagus ini, program yang bagus ini dari pemerintah jangan sampai terjadi sesuatu masalah baru lagi, karena data itu yang sangat penting. Kenapa? Kalau misalnya tadi ada kasus yang sebelumnya dia membayar secara mandiri, kemudian dengan program ini nanti jangan sampai terjadi ada masalah lagi di lapangan. Untuk itu perlu ada persiapan lagi ya Bu Reni dari masing-masing pihak. Nah, ini untuk itu sebetulnya kekuatan anggaran ini berapa Bu yang sudah direncanakan untuk di bulan April ini yang dianggarkan Bu Reni? Ya, jadi sebenarnya gini, sebenarnya pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS PBI dan juga melalui pola jaminan dengan menggunakan SKTM. Jadi kan selama ini kan gini, di Surabaya itu ada orang nggak mampu nih, ya, dia dibiayain oleh pemerintah kota BPJS PBI. Kemudian selain yang tidak mampu, ada juga masyarakat kelompok tertentu, ya, di Perwali 59 tahun 2020 itu di sana diatur. Ada beberapa kelompok kayak Bunda PAUD, pengurus RW, kemudian Mudin gitu ya, guru ngaji dan sebagainya, itu ada banyak. Itu yang juga yang mau kelas 3 itu dibiayai PBI. Nah, ketika mereka sakit, mereka ke rumah sakit dengan menunjukkan kartunya atau menunjukkan KTP-nya, dia sudah terdaftar, dia akan dilayani secara gratis karena sudah dijamin oleh BPJS. Sudah. Nah, kemudian ada yang warga yang tidak mampu yang belum terdaftar menjadi BPJS PBI. Nah, selama ini modelnya adalah orang yang seperti ini, itu dia akan menggunakan status SKTM. Ya. Nah, SKTM ini yang kemudian biasanya dia harus ngurus. Ya, harus ngurus dulu dan sebagainya. Gitu ya? Itu. Tapi sebenarnya pemerintah kota sudah menjamin dan membiayai, baik itu melalui iuran PBI maupun melalui klaim SKTM. Yang misalkan pemerintah kota kerjasama dengan beberapa rumah sakit, selain rumah sakit Suwandi dan rumah sakit BDH, ada rumah sakit RSI misalkan, atau rumah sakit yang lain yang kerjasama dengan Pemkot untuk status SKTM. Gitu. Ketika kemudian rumah sakit ini menerima pasien, terkena biaya ini kemudian diklaimkan ke pemerintah kota. Jadi pemerintah kota mengeluarkan anggaran, yang satu dengan melalui iuran BPJS PBI, yang satunya melalui klaim rumah sakit yang statusnya SKTM yang tidak menjadi peserta BPJS PBI. Nah, secara anggaran ini sebenarnya pemerintah kota sudah mengeluarkan dan anggarannya cukup besar. Kurang lebih mungkin sekarang ada di kisaran kalau sampai 200 miliar aja saya kira ada gitu. Nah, berapa sesungguhnya apakah kemudian nanti kebijakan ini akan kuat APBD kita di tengah kondisi pandemi yang saat ini gitu ya. Saya melihatnya sebenarnya kembali kepada prioritas pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota. Saya menangkap saat ini wali kota tengah mengambil kebijakan prioritas dengan kesejahteraan warganya pada sisi kesehatan dan juga tentu nanti pada sisi pendidikan. Kebutuhan dasar itu yang diperhatikan. Apalagi di masa pandemi kayak gini, ketika ada orang ada sakit, jangan sampai kemudian dia takut karena biaya, sementara harus terdeteksi orang ini sakit apa kan, apalagi kalau nanti ternyata COVID dan sebagainya, itu kan harus diperhatikan. Nah, oleh karena itu pemerintah kota tentu ketika mengambil kebijakan ini sebagai prioritas, maka dia akan melakukan refocusing, maka dia akan melakukan perhitungan kembali ya atas program-program yang besar, yang infrastruktur yang tampaknya tidak perlu untuk dilakukan di tahun ini gitu ya. Sambil kemudian upaya-upaya untuk menggenjot target pendapatan asli daerah juga akan diupayakan seperti itu. Jadi pada hitungan saya bahwa pemerintah kota dengan APBD kita ini kita mampu ya mengambil kebijakan ini. Oleh karena itu yang terpenting adalah saya memberikan catatan, yang pertama adalah regulasinya disiapkan. Itu.
regulasinya Saat ini disiapkan. belum disiapkan atau seperti apa, Bu? Saya kira saat ini bisa jadi masih proses. Masih proses. Kalau kita berharap tentu kalau komitmennya itu adalah per April 2021 dilakukan, maka dalam 4 hari ini, ya ini adalah masa-masa yang sangat krusial, masa-masa yang sangat penting. Pemerintah kota menyiapkan segala sesuatunya. Perwali 59 tahun 2020, menurut saya itu harus dilakukan revisi. Yang semula di sana dinyatakan yang mendapatkan pembiayaan PBI atau BPJBI adalah yang tidak mampu dan kelompok masyarakat tertentu, maka sekarang harus ditambahkan warga lainnya yang mau mendapatkan pelayanan kelas 3 tanpa syarat. Ya, tidak ada kemudian harus MBR atau apa, enggak kan, janjinya kan untuk semua warga bahkan kan. Kalau memang janjinya untuk semua warga, maka siapapun warga itu asalkan dia mau pelayanan kelas 3, dia masuk di situ. Karena saya menangkap janji dari pemerintah kota itu untuk semua warga kota Surabaya. Tidak dilihat berapa penghasilannya. Pokoknya sampean gelem dilayani kelas 3, sampean engkau dengan hanya menunjukkan KTP akan didata oleh Pemkot gitu ya, untuk dibiayai oleh pemerintah kota begitu. Nah, ini yang saya kira masyarakat kita nanti kan, saya kira gini, tipologi masyarakat kota Surabaya, kita kan nggak bisa mengatakan kabeh wong Surabaya itu senang dibayari, nggak juga kan. Disinilah nanti kita harus saling tolong menolong, menurut saya. Mereka yang memang mampu ya silakan bayar sendiri, gitu ya. Harus menangkap pesan. Jadi ini sebenarnya itu yang harus kita tangkap oleh warga kota Surabaya, utamanya yang mungkin kondisi ekonominya lebih mampu ya. Pesan yang ditangkap adalah bahwa ini sebenarnya kebijakan itu untuk memudahkan mereka yang tidak mampu. Oke. Gitu. Nah, baik Bu Reni. Tadi kan dikatakan bahwa misalnya ada yang kena korban PHK dan lain sebagainya. Nah, berarti dia tidak dipersulit lagi dengan harus membuat surat-surat seperti yang di SKPM tadi kan ya, Bu. Nah, misalnya nih Bu, ada warga Surabaya yang lagi nonton nih. Nah, kemudian di bulan April atau bulan Mei ya, setelah program itu diluncurkan, berarti apakah dia langsung bisa mendapatkan layanan tersebut, Ibu? Iya, ini yang saya berikan catatan kepada teman-teman di pemerintah kota Surabaya. Jadi sebenarnya saya ini membuka ruang komunikasi dengan warga Surabaya melalui langsung dan tidak langsung. Secara langsung ketika ada yang datang tanya ke saya. Secara tidak langsung melalui akun sosial media, apalagi di masa pandemi kayak gini. Saya kira pemerintah kota juga bisa melakukan ini, buka ruang ya pertanyaan warga atas kebijakan ini. Ya, jadi nah itu nggak dibuka, bingung gitu ya bingung. warganya. Oke. Nah kemudian dihimpun itu semua rumusan pertanyaan itu berbagai model, dan saya kira saya bisa menebak kok pertanyaan itu apa. Contoh kalau di PHK terus ada tanggungan, nanti mau sakit dilayani bisa enggak. Kalau saya kelas 2, kemudian sekarang kondisi sulit, saya mau turun kelas 3, itu nanti bisa enggak dilayani. Kan begitu-begitu kan pertanyaannya. Q&A ya, Bu. Sebenarnya sudah paling pertanyaannya nanti kalau dikelompokkan hanya ada 5 lah klaster gitu ya. Yang ini kemudian dijawab, disosialisasikan. Saya melihat kebijakan ini belum tersosialisasi dengan baik. Nah, saya kira teman-teman arek TV ya. Nah, ini salah satu yang bagus nih bisa mensosialisasikan, karena masyarakat masih bertanya-tanya juga. Ada yang ini ragu. Oke. Itu beneran tak gitu. Saya bilang ini Pak Wali Kota sudah bilang begini ya sungguh-sungguh, dan di kanal Humas Pemkot Surabaya juga sudah dinyatakan, di akun sosial medianya Wali Kota juga beliau juga sudah menyatakan. Jadi ini kebijakan bentuk perhatian dari pemerintah kota, dari wali kota baru terhadap warga kota Surabaya. Oleh karena itu dinas terkait, dinas kesehatan harus segera melakukan sosialisasi. Jadi jangan sampai kemudian orang bingung ini bener enggak. Nanti kalau gitu sekarang kan banyak isu nanti, oh ini hoax gitu ya. Jadi warga jadinya nah nanti kalau ketika beneran dikira hoax gitu. Nah ini makanya harus saya mendorong ya di kesempatan ini kepada teman-teman dinas kesehatan untuk segera, saya kira Pak Wali Kota sudah menyatakan ini itu, bahkan beliau sudah
membuat MOU kan dengan BPJS, sudah tanda tangan loh untuk ini. Beliau mungkin dua pekan yang lalu, masa dua pekan itu moga-moga ini sudah lah. Harapan saya teman-teman Pemkot mulai dari perwalinya sudah disiapkan, pendataannya sudah disiapkan, sudah itu nanti itu bisa dihitung gitu. Jadi dihitung kita sekarang beban anggaran berapa, pesertanya berapa, yang belum BPJS PBI itu berapa, warga MBR-nya berapa, itu saya yakin Pemkot sudah punya hitungan, dan dengan hitungan inilah kemudian pemerintah kota mengambil kebijakan ini. Udah kita biayain. Gitu. Ini Bu Reni, berkaitan dengan anggaran ya Bu, tadi kan dikatakan bahwa 200 miliar kurang lebih ya Bu. Apakah ini sudah ada ini yang dulu peningkatan? Ya, yang dulu dengan ya. yang baru ini sudah ada info bahwa akan dinaikkan jadi berapa mungkin Ibu? Ya, saya kira gini, saya kira detailnya ya, untuk detailnya mungkin saya akan, kalau sudah ada detail rincian sampai digit-digitnya lengkap gitu ya, nanti tentu akan saya informasikan ya Bu ya. Tapi yang jelas anggaran kesehatan pemerintah Kota Surabaya di 2021 ini itu kurang lebih hampir total ya, nggak cuma urusan BPJS ini saja, itu sudah mencapai hampir 1 triliun anggarannya. Nah ini nanti kan bisa jadi akan diolah ya Bu ya. Kalau dulu mungkin sekian untuk ini, sekian untuk ini. Nah, ini kemudian nanti bisa diatur ya untuk memprioritaskan yang jaminan kesehatan semesta ini. Oke, baik. Bu Reni, nanti saya juga akan menanyakan apakah ini mempengaruhi anggaran sektor yang lain. Jangan dijawab dulu ya Bu Reni. Kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Baik Bolo, kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami, dan masih dengan tema kita kali ini yaitu adanya BPJS gratis dan apakah APBD ini punya kekuatan untuk melakukan hal itu. Nah, masih bersama dengan narasumber kita Ibu Reni Astuti. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Nah, Ibu Reni, tadi sempat dipaparkan bahwa anggarannya hampir mencapai 1 triliun begitu ya Bu? Ya, nah, total anggaran keseluruhan. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya nih Bu Reni ya, tadi saya ingin menanyakan bahwa 2018, mungkin 2019 dan sampai 2020 yang kemarin untuk anggaran kesehatan ini bisa mungkin diutarakan Bu dari sisi angka ya Bu, naik turunnya seperti apa, dan 2021 ini nanti seperti apa Bu? Apakah juga ada pengaruh misalnya nih Bu dengan adanya penambahan di sektor kesehatan, di sektor yang lain juga ada pengurangan atau seperti apa Bu Reni? Iya. Oke. Jadi memang bicara tentang anggaran kesehatan, kita punya undang-undang ya, undang-undang tentang kesehatan. Kalau nggak salah undang-undang 36 ya. Undang-undang kesehatan ini di sana memang mengatur agar pemerintah daerah menganggarkan urusan kesehatan minimal 10% dari APBD. Jadi itu sudah amanah dari undang-undang. Oleh karena itu, di setiap kali penyusunan APBD yang kemudian dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur, mesti dilihat itu berapa persen nih anggaran kesehatannya gitu, sama dengan halnya dengan anggaran pendidikan. Anggaran pendidikannya berapa persen gitu. Kalau anggaran pendidikan harus di atas 20%, itu amanah undang-undang. Kalau anggaran kesehatan harus di atas 10% gitu. Nah, Surabaya ini sudah, kalau urusan minimal sesuai dengan aturan undang-undang kita sudah memenuhi. Ya, sudah memenuhi. Misalnya 1 triliun berarti 200 miliar tadi ya Bu ya? Bukan. Jadi total APBD kita kan 9,8 triliun atau hampir 10 triliun lah. 10%-nya kan 1 triliun. Berarti totalnya hampir 10 triliun. 10 triliun itu APBD-nya. APBD-nya, Yang 10%-nya kan 9,8, kalau dibulatin kan katakanlah 1 triliun. 10 triliun ya, kalau katakanlah 9,8 triliun lah. 10%-nya kan 980 miliar. Nah, anggaran kesehatan kita itu sudah 1 triliun, berarti kan sudah memenuhi persyaratan tadi. Persyaratan itu. Jadi, nah dari 1 triliun anggaran kesehatan ini kan macam-macam isinya. Ada yang untuk program kegiatan yang sifatnya preventif promotif, ada yang sifatnya untuk kuratif pengobatan atau rehabilitatif ya. Seperti itu. Nah, apalagi sekarang di masa pandemi ini sektor kesehatan juga anggarannya lebih besar lagi gitu ya. Mungkin di atas dari 11 triliun kalau dulu-dulunya kita 10-11 triliun.
Nah, apakah kemudian akan mengganggu sektor lain? Ya, sebenarnya sektor lain itu terdampak itu bukan karena hanya karena adanya kebijakan jaminan kesehatan semesta UHC ini yang kemudian warga Kota Surabaya akan dijamin dengan jaminan pembiayaan gratis asalkan mau kelas 3 gitu ya. Tapi karena memang masa pandemi ini itu mengalami pengaruh ya, karena memang fokus penanganan COVID adalah fokus yang menjadi prioritas, sehingga beberapa pekerjaan itu hampir semuanya di beberapa OPD itu mengalami penurunan, utamanya untuk proyek-proyek besar yang membutuhkan anggaran yang dulu misalkan Surabaya pernah bikin kayak jembatan Surabaya, ya jembatan Surabaya itu kan perencanaannya sebelum COVID ya, tapi sekarang udah nggak ada lagi proyek yang seperti itu karena kita fokusnya saat ini di kesehatan gitu. Jadi kalau bicara sektor lain terdampak, saya kira itu lebih karena penanganan COVID, bukan karena kebijakan ini. Nah, kebijakan ini bisa jadi akan mempengaruhi postur anggaran kesehatan. Nah, ini yang saya kira nanti harus dikelola, dikaji dengan baik. Dan saya mendorong sebenarnya kepada pemerintah Kota Surabaya agar kita ke depan itu harus mengedepankan juga upaya preventif promotif. Jadi meskipun berobat itu bisa gratis, yang harus dibangun adalah sehat lebih baik. Jadi mindset yang kita bangun adalah sehat lebih baik meskipun berobat bisa gratis. Jadi bukan kemudian wah wes gratis, sakit udah ditanggung. Nah, gitu karena bagaimanapun juga yang namanya sakit masih dibayari, masih gratis. Juga nggak enak ya Bu. Tetap enak sehat seperti itu. Ini yang saya kira upaya-upaya ini harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Upaya-upaya kemudian apalagi pandemi ini kan membiasakan kita hidup sehat. PHBS ya, hidup sehat itu menjadi penting agar kita tidak mudah terkena sakit. Ya, Bu Reni, mungkin ini berkaitan dengan program yang sebelumnya juga ada kayak permakanan mungkin gitu ya. Jadi ibaratnya kalau Ibu Reni kan lebih setuju yang preventifnya nih. Nah berarti kan untuk dari sisi gizinya, kemudian vitamin mungkin Bu ya, sanitasi kesehatan dan kebersihan termasuk pola hidup sehat. Nah mungkin itu yang lebih disosialisasikan ya Bu Reni ya. Tidak lagi disosialisasikan. Digalakkan lah ya Bu ya. Jadi para pejabat di pemerintah kota ya, stakeholder ya Bu ya. Itu harus memberikan contoh. Saya kira bagaimana kalau kita ingin warga Kota Surabaya itu rajin olahraga ya, kita mulai dari diri kita untuk memulai dengan membiasakan olahraga. Kalau sekarang kan misalkan kebijakan UMKM ya, warga para pegawai ya, pejabat di Pemkot itu kan diminta untuk membeli produk UMKM, itu saya kira bagus untuk memberikan contoh. Nah, terkait dengan hidup sehat, preventif, promotif ini juga harus dimulai saya kira dari para pegawai yang ada di pemerintah kota, utamanya para pimpinan di tingkat OPD gitu ya, supaya Surabaya kota sehat itu benar-benar kita bisa lihat dari karakter masyarakatnya yang memang pola hidupnya sehat. Itu saya kira. Nah ini Bu Reni, program itu sebagus apapun pasti butuh pengawasan ya Bu ya, controlling. Nah ini akan saya tanyakan di segmen berikutnya. Jadi jangan jawab dulu nih, bagaimanakah pengawasan dari anggota Dewan itu sendiri. Baik, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, Bolo kembali di lobi belajar lebih memahami, masih bersama saya Fenty Zulan dan Ibu Reni Astuti. Nah, Ibu Reni, tadi kita sudah membahas mengenai pelaksanaan program ini yang insya Allah akan dilakukan di bulan April ya Bu, 2021. Nah, sebagai anggota Dewan Ibu, bagaimana sistem penerapannya untuk pengawasannya Ibu ya? Karena kalau satu program itu butuh pengawasan, bagaimanapun nggak bisa, ini kalau tanpa ada pengawasan, nah seperti itu, bagaimana Bu Reni? Iya, program ini adalah program yang bagus ya, dan sebenarnya ini bukan program baru karena di beberapa daerah ini sudah ada ya.
di Jawa Timur itu juga ada yang sudah, misalkan orang pokoknya mau kelas 3, dia akan dibiayai oleh pemerintah kota. Artinya ini program baik yang sudah bisa berjalan di daerah lain, dan kita mendorong, mendukung ya, karena ini menjadi kebijakan yang solutif, ya, kebijakan yang solutif atas beberapa persoalan layanan kesehatan yang selama ini kita temukan, yang tadi itu dia terpaksa harus bayar karena takut tidak dilayani, kemudian harus mengurus ke sana ke sini, sementara dia dalam kondisi sakit, keluarganya dalam kondisi susah, begitu. Nah, tentu kita berharap kebijakan ini berjalan, ya, sesuai dengan harapan semua warga Kota Surabaya, semua pihak, baik itu eksekutif, baik itu juga kami yang ada di Dewan, di Legislatif. Oleh karena itu tadi saya memberikan catatan yang pertama, harus ada landasan regulasi yang kuat. Karena apa? Karena nanti ini akan mengeluarkan anggaran. Ya, oleh karena itu Perwali 59/2020 ini tentu akan diperbaiki. Saya yakin pemerintah kota sudah paham lah ini. Kemudian yang kedua adalah tentu harapannya adalah pelayanan prima. Jadi orang mau milih mana? Gratis, biasanya kan gini nanti, gratis kok njaluk api kan gitu. Nah, karena ini urusan nyawa, urusan kesehatan, ya namanya gratis karena ini adalah urusan jiwa, nyawa, kesehatan, ya, kemanusiaan, ya harus tetap berkualitas, layanannya harus prima gitu. Oleh karena itulah kemudian kita mendorong pada Dinas Kesehatan yang menjadi pembina bagi semua rumah sakit yang ada di Kota Surabaya harus menjamin bahwa layanan dari rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemkot dan bekerja sama dengan BPJS itu nanti layanannya bagus. Oleh karena itulah kemudian harus ada secara terbuka, terlihat yang namanya BPJS Center di setiap rumah sakit. Oke. Ya, saya jadi mendorong itu menampung ini ya Bu, kalau ada pengaduan, keluhan dari masyarakat. Betul. Jadi jangan sampai orang mau mengadu itu bingung dia mau mengadu kemana ya. Gitu. Jadi yang namanya pelayanan publik yang paling penting juga yang harus kita tidak boleh abaikan, dan biasanya ini yang sisi ini yang biasanya menurut saya masih kurang, yaitu adalah deks pengaduan, atau mungkin sebenarnya sudah ada di beberapa rumah sakit, di setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, di situ ada BPJS Center, unit BPJS gitulah. Ya, hanya kadang letaknya itu nggak kelihatan atau mungkin orang nggak tahu gitu, sehingga ketika ada persoalan apa dia bisa nanya ke situ, pengaduannya kemana orang. Nah, sistem pengaduan inilah yang akan memperbaiki pelayanan prima. Nah, itu yang pelayanan prima harus menjadi tidak jangan sampai kemudian ada IDM tadi itu ya, gelem gratis kalau gelem api itu ya. Ya itu ini saya kira moga-moga ini enggak lah. Kemudian yang kedua, yang menurut saya, kenapa kemudian rumah sakit itu mungkin dikesankan, ada rumah sakit yang dikesankan melakukan perbedaan pelayanan kepada pasien BPJS gitu. Apalagi BPJS yang kelas 3 yang dibiayai pemerintah gitu ya. Nah, ini yang harus dirubah stigma ini. Oke. Apa pengaduan yang selama ini muncul dari masyarakat apa? Ya biasanya begitu. Bu, saya kok katanya kalau BPJS itu dibatasi harinya gitu. Sudah terjadi. Ada. Kita udah cek ke teman-teman di BPJS, tidak ada. Orang kemudian keluar dari rumah sakit ya karena dia dinyatakan oleh dokter sudah sembuh, sudah boleh dirawat di rumah gitu. Bukan karena masalah statusnya. Itu yang saya kira harus diinikan. Nah, kemudian tentu yang terpenting lagi adalah klaim BPJS. Jadi menurut saya rumah sakit itu juga jangan disalah-salahkan hanya rumah sakitnya. Rumah sakit itu mungkin dia kan juga membutuhkan operasional untuk kemudian membayar tenaga medis, untuk alkes dan segala sesuatunya, obat-obatannya. Kalau klaim BPJS ke rumah sakit itu terlambat, ya itu juga akan mengganggu pelayanan. Oleh karena itu kita berharap kan nanti pemerintah kota nih yang bayar nih preminya ke BPJS. Kemudian warga ini dilayani rumah sakit. Ya, rumah sakit mengeluarkan pembiayaan
diklaimkan ke BPJS. Nah, BPJS ngasih pencairan ke rumah sakit, saya berharap juga tidak terlambat. Jangan terlambat karena kasihan nanti ujung-ujungnya adalah ke warga kota Surabaya. Baik, Bu Reni, kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Baik Bolo, kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami, masih bersama saya Fenty Zulan dan Ibu Reni Astuti. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pelaksanaan program BPJS gratis yang insya Allah akan dilaksanakan mulai bulan April 2021 ini. Nah, Bu Reni, bagaimanakah untuk pelaksanaan ini nantinya? Apakah akan ada evaluasi yang akan dilakukan sampai berapa bulan ke depan Ibu nanti untuk melakukan evaluasi ini, Bu Reni? Iya, jadi tentu kita berharap agar kebijakan yang baik ini, jaminan kesehatan semesta UHC di Kota Surabaya bisa terwujud, dan untuk pelayanannya nanti tidak ribet ya, warga bisa dengan menunjukkan KTP bisa dilayani karena datanya sudah terekam oleh database-nya pemerintah kota. Oleh karena itu kesiapan database ini nanti juga harus segera dilengkapi sehingga kemudian ketika kebijakan ini diberlakukan, ada warga yang sudah memulai memanfaatkan atau menerapkan kebijakan ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Nah, tentu ketika nantinya kebijakan ini sudah mulai secara resmi dinyatakan berlaku, kami DPRD Kota Surabaya, saya pribadi sebagai wakil rakyat tentu juga akan melakukan sosialisasi, menyampaikan ke masyarakat ya, juga menyampaikan secara tidak langsung melalui akun sosial saya gitu, dan juga akan membuka pengaduan, akan membuka laporan-laporan. Nah, tentu pengaduan dan laporan ini sifatnya adalah untuk menyempurnakan kebijakan yang baik ini ya. Kita saling melengkapi antara eksekutif, pemerintah kota, dinas kesehatan sebagai perangkat daerah terkait, dan juga kami di DPRD, sehingga kemudian ketika ada temuan-temuan itu harus kita dengar, harus kita catat, harus kita perhatikan untuk kemudian melengkapi tata kelola layanan kepada warga kota Surabaya. Melalui akun sosial saya, nggak apa-apa ya saya sampaikan ya sekalian, saya punya akun Instagram Reni Astuti 1, silahkan DM di sana. Kalau misalkan antara apa yang kami sampaikan, antara apa yang disampaikan oleh pemerintah kota tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, silakan tulis di sana. Yang penting identitasnya jelas, kejadiannya di mana dan seperti apa, kronologisnya. Nanti pasti kita akan memberikan solusinya, ya, akan kita respon ya. Kemudian juga bisa di Facebook. Saya punya Facebook Reni Astuti Surabaya atau Reni Astuti. Silakan disampaikan di sana, atau silakan datang juga ke rumah rakyat ya. Rumah rakyat adalah DPRD Kota Surabaya. Bisa silahkan ke teman-teman yang ada di jam di kerja ya Bu ya. Ada Komisi D, ada kami di pimpinan dewan gitu ya, atau mungkin ke fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Surabaya. Kalau saya dari fraksi PKS, Partai Keadilan Sejahtera, atau mungkin ke fraksi-fraksi yang lain kami persilahkan. Jadi semuanya terbuka untuk menerima masukan, pengaduan, saran dari masyarakat. Untuk apa? Lagi-lagi adalah untuk kebaikan warga kota Surabaya. Kita sangat berharap wong cilik warga kota Surabaya itu bisa bahagia ketika pemerintah, kami, DPRD dan juga pemerintah kota memberikan perhatian sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Jadi ini memang sudah tugas kami. Nah, gitu. Sekarang di ini penghujungnya, Bu Reni, harapannya apa? Misalnya terhadap rumah sakit seperti apa? Kemudian ke pemerintah seperti apa? Kemudian BPJS harapannya apa Bu untuk terlaksananya program ini dengan baik gitu Bu? Baik, harapan saya terkait dengan jaminan kesehatan semesta UHC di Kota Surabaya dengan layanan yang tidak ribet, dengan menunjukkan KTP nantinya akan bisa dilayani gratis bagi mereka yang berkenan untuk mendapatkan pelayanan kelas 3. Saya mendorong kepada pemerintah kota untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan lengkap ya, pendataan, database yang akurat, yang jangan sampai kemudian ada warga yang membutuhkan kesingsal. Ini harus dilakukan oleh pemerintah kota, di samping juga melakukan revisi aturan yaitu perwali. Kemudian kepada BPJS
saya sangat berharap dan tentu saya juga mengucapkan terima kasih ya. BPJS sudah membantu juga warga Kota Surabaya dan mohon klaim BPJS kepada rumah sakit, kepada fasilitas kesehatan yang ada di Kota Surabaya bisa lancar supaya teman-teman yang ada di rumah sakit, yang ada di Vaskes ini juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga Kota Surabaya karena dana yang flow-nya ini mengalir secara lancar dan juga kepada rumah sakit, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan pemerintah kota, yang bekerja sama dengan BPJS, mohon untuk memberikan pelayanan terbaik, baik itu kepada warga Kota Surabaya di status apapun, apakah kelas 1, kelas 2, kelas 3, utamanya kelas 3 yang nantinya akan mendapatkan pelayanan secara gratis. Dan yang terakhir kepada masyarakat Kota Surabaya, tadi saya sampaikan lebih baik sehat meskipun berobat bisa gratis. Mari kita jaga kesehatan, sehat itu lebih baik, sehat itu lebih enak dan menjadi harapan kita semuanya. Semoga para warga Kota Surabaya dan keluarganya sehat terus, tetap diberikan kesehatan, dan kalau sakit pemerintah kota akan memberikan layanan terbaik insya Allah. Dan jaga protokol kesehatan, pandemi belum selesai, moga-moga sehat semuanya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bolo, itulah tadi perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan program yang sudah baik ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak Ibu Reni. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan semua stakeholder bisa bersinergi ya. Jadi tidak hanya kuratifnya tapi preventifnya juga harus menjaga pola hidup sehat. Baik Bolo, sampai berjumpa kembali di program Lobby selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Fenty Zulan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.